Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing. Sebelum nanti Bapak Saudara menikmati ibadah online ini, kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa fokus untuk mengikuti ibadah ini seperti Bapak Ibu Saudara mengikuti saat ibadah di gereja. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan berkat dari apa yang Anda nikmati bersama-sama, baik lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat firman atau isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar kiranya dari awal sampai akhir Bapak Ibu Saudara saya minta perhatiannya secara khusus, secara fokus, karena memang hari-hari ini kita harus cari Tuhan dengan segenap hati. Dan itu pesan saya. Dan silakan Bapak Saudara menikmati ibadah dengan live streaming. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan mulai ibadah online kita, live streaming kita. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Paskah ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pelindungan Tuhan buat hidup kami. Tuhan, Kau izinkan ada virus corona Tuhan melanda dunia ini. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana. Ini saatnya Tuhan penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami berbalik mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar Tuhan Engkau dapati setiap kami Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami mau fokuskan pikiran kami mau fokuskan hati kami Tuhan sore hari ini di ibadah Paskah ini Tuhan, untuk kami meninggikan memuliakan nama-Mu, untuk mempersiapkan hati kami Tuhan menerima firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau baik Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ya Masyaallah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur
Dia hidup, Engkau hidup Tuhan. Kau bukan Tuhan kami yang mati, Engkau Tuhan kami yang hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Mari fokus menyembah Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan kita yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Haleluya. Yaralama, syaralama, yaralama, yaralama, yaralama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah yang kami sembah. Hidup kami aman dalam-Mu. Hidup kami aman dalam naungan-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Yaralama, syaralama, yaralama, 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 syaralama, yaralama. Mari katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hidup. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah datang ke dunia buat kami, Engkau sudah mati buat kami, dan Engkau sudah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
that you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on. Katakan, Lord, I leave. Lord, I leave. Lord, I leave your name. Lord, I leave your name above all other name. Lord, I leave. Lord, I leave your name. Lord, I leave your name above all other. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave. Lord, I leave your name. Lord, I leave your name above all other name. Lord, I leave. Lord, I leave your name. Lord, I leave your name on high. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang sungguh baik dan teramat sangat baik. Mari yang percaya beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. He is so good to you, He is so good to me. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kekuatan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenal. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh Engkau Tuhan yang baik bagi kami, ya Yesus. Haleluya. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so
good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari yang berkat Tuhan baik, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ini lagi nyatakan kebaikan Tuhan, katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, Kau baik. Terima kasih buat pengorbananmu. Bapa kami yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari Paskah ini Tuhan kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan buat semua yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Bahkan nyawa-Mu, bahkan diri-Mu Tuhan Engkau korbankan buat kami semua. Apalah kami manusia di hadapan-Mu, kami tidak berarti Tuhan, tapi kami Engkau kasihi Tuhan. Kami Engkau hargai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih buat semuanya. Saatnya kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Layakan untuk menjamah pekerjaan-Mu yang kudus Tuhan. Dan bela kami semua Tuhan di rumah masing-masing boleh sama-sama beroleh pengertian yang benar Tuhan tentang firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup seturut dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang ada di rumah masing-masing ya. Di kesempatan ini kita merayakan Paskah dengan cara yang berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada di rumah masing-masing dan kita bersama-sama dengan keluarga
beribadah bersama-sama untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, saya akan mengambil tema pada sore ini, yaitu sudah selesai. Kita baca di Yohanes 19 sebagai dasar firman Tuhan, ayat ke-28 sampai 30. Saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Ya, 3 ayat ini saudara sebagai dasar firman Tuhan di hari Paskah ini. Judulnya adalah Yesus mati. Ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai kata-kata Tuhan Yesus. Salah satu kata-kata yang terakhir yang tertulis di Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, sudah selesai, finish Saudara. Saudara, kalau kita bicara mengenai hari Paskah ya, hari Paskah ini unik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang unik? Karena orang Kristen ini, ya saya perhatikan, kita merayakan Paskah ini tidak sehingar-bingar atau semeriah hari Natal, saudara. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita kembali ke Alkitab, hari Paskah ini semestinya adalah hari yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua bagi kita, saudara. Kalau hari Natal, betul orang bilang kalau nggak ada Natal nggak ada Paskah, betul saudara ya. Tapi saudara, puncaknya itu hari raya Kristen sebenarnya ada di Paskah, saudara. Kenapa? Di situ Tuhan Yesus mati korban buat kita dan dia bangkit, saudara. Dia hidup. Makanya iman Kristen berdasarkan ada di hari Paskah, saudara. Dan ya kemungkinan kenapa orang lebih merayakan Natal daripada Paskah, kemungkinan karena tradisi manusia saudara lebih merayakan hari kelahiran ya dibanding hari kematian, saudara. Ya jarang yang merayakan hari kematian. Tapi kita hari ini mau belajar kembali kepada firman Tuhan, saudara. Kata-kata Tuhan Yesus sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata-kata sudah selesai di sini saya mempelajari, ya. Saya mempelajari kata-kata sudah selesai. Ini bukan seperti kita kalau bilang begini, saudara. Saya sudah selesai makan, saya sudah selesai mandi, saya sudah selesai tidur atau istirahat. Bukan seperti itu, saudara. Tapi kata-kata sudah selesai jauh lebih dalam daripada itu. Tuhan Yesus itu seperti begini, saudara. Seperti ibaratnya ya, perumpamaannya. Seperti seorang pendaki gunung, saudara. Pendaki gunung yang mendaki gunung yang sangat tinggi, mungkin tertinggi di dunia. Dan dia berhasil sampai ke puncak dan dia bilang, sudah selesai, finish. Atau seperti ini, saudara. Seperti seorang pelukis. Pelukis yang seniman yang melukis, membuat satu mahakarya, saudara. Ya, benar-benar bagus, dia selesaikan berbulan-bulan. Dan pada saat dia selesaikan karyanya itu, dia akan berkata dengan lega. Dia bilang, sudah selesai. Atau bagi kita yang pernah menjalani kuliah, saudara, kalau kita menjalani skripsi ya, ada yang menyelesaikan skripsi 1 semester, ada yang 2 semester, ada yang sampai bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Dan di akhir skripsi kita selesai sidang dan kita dinyatakan lulus, saudara. Kita bisa berkata, sudah selesai. Saudara, inilah yang dimaksud Tuhan Yesus waktu dia bilang, sudah selesai. Bahasa aslinya, saudara, artinya begini. Jadi sesuatu kemenangan, kesempurnaan, ya, satu hal yang tergenapi, saudara, yang bukan hanya selesai, bukan hanya menang, bukan hanya sempurna, tapi saudara, ini berdampak kepada masa depan, saudara. Jadi sudah selesai di sini, saudara. Artinya ada sesuatu yang Tuhan Yesus sudah selesaikan pada hari itu, 2000 tahun lalu di atas kayu salib, tapi dampaknya kita bisa rasakan sampai hari ini, saudara. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saya percaya kita bisa menangkap ini bahwa karya Yesus di atas kayu salib sudah jauh dulu, saudara. Tapi dampaknya sampai hari ini, dosa kita diampuni, saudara. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa punya hidup yang kekal. Satu, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib bagi kita semua. Karena itu, saudara, kita mau lebih lanjut mempelajari apa sih yang dimaksud, apa saja yang sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan bilang sudah selesai? Sebelum saya masuk kepada
3 poin hari ini saudara. Saya mau berikan begini. Kalau saudara mau mempelajari tentang kisahnya Tuhan Yesus mulai dari Natal dia lahir ke dunia sampai hari Paskah dia mati dan dia bangkit saudara. Sampai naik ke surga. Saudara akan tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus ini kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan saudara. Tidak enak hidupnya di dunia ini. Dia lahir pun bukan di kasur yang mewah saudara. Bukan kasur yang empuk tapi di palungan kandang domba. Dan di tempat makanan domba saudara. Saudara bahkan dia waktu menjelang dewasa saudara. Dia juga bukan lahir di keluarga yang kaya. Tukang kayu saudara. Profesi yang biasa pada waktu itu. Padahal dia ini kemudian waktu dia mulai melayani. Dia sempat 40 hari berpuasa saudara. Sengsara saudara. Kemudian dia tidak dipedulikan oleh banyak orang, bahkan difitnah, bahkan diburu saudara, mau dibunuh. Dan puncaknya dia disiksa saudara. Dia disalib, dia diludahi saudara. Dicambuk saudara. Mati disalib adalah satu kehinaan yang besar pada waktu itu. Dan dia tanggung itu semua bagi kita. Kisah Natal sampai Paskah itu bicara mengenai satu pergumulan Tuhan Yesus yang berat. Saking beratnya Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani dia berdoa, dia bilang, Bapa kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi kata Tuhan. Tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, kisah Paskah adalah kisah mengenai perjuangan. Makanya waktu Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya. Dia bilang, sudah selesai. Saya mau bahas 3 hal pada sore ini saudara bagi kita semua dari Paskah. 3 hal, apakah arti dari sudah selesai yang dimaksud Tuhan Yesus? Saudara, yang pertama saudara, kata-kata sudah selesai itu juga bisa berarti di zaman dulu saudara. Itu berarti begini, hutang yang sudah lunas. Jadi orang zaman dulu kalau penagih hutang, ada orang yang bayar hutang dan itu sudah lunas, sudah selesai semuanya, dia akan tulis surat hutang dan dia katakan sudah selesai. Bahasanya sama saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai di atas kayu salib, dia mau bilang sama kita bahwa begini, dosa kita, hidup kita sudah diselesaikan, sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Amin saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana nebusnya saudara ya, bukan pula dengan perak atau emas, tapi perhatikan ini Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang begini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, yang pertama saudara, sudah selesai. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah dosa kita sudah diselesaikan. Sudah ditebus saudara oleh darah Yesus yang mahal. Kalau saudara hari ini kita semua bisa menikmati keselamatan dengan gratis saudara. Sebenarnya bukan gratis itu. Tapi Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal buat kita. Dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Saudara, saya mau lanjut lebih lagi. Kalau saudara mempelajari hari-hari ini saudara, kita hidup hampir sama dengan masa-masa di zaman Paskah dulu saudara ya. Zaman Paskah dulu saudara, ya bisa dibantu, next. Untuk kita pelajari di Paskah Perjanjian Lama saudara. Paskah Perjanjian Lama itu bicara mengenai darah anak domba saudara. Ya, darah anak domba itu tercurah buat apa? Di zaman itu bangsa Israel ada di Mesir dan diperbudak saudara. Dan Tuhan mau mengeluarkan melalui 10 tulah. Perhatikan ini, tulah 1 sampai 9 bangsa Israel tidak ada yang kena saudara. Itu semua bangsa Mesir yang kena. Tapi tulah yang ke-10, supaya orang Israel tidak kena, ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Tuhan suruh ya menyembelih anak domba yang masih muda saudara. Dan darahnya itu akan diusapkan ke ambang pintu saudara. Di sekeliling ambang pintu, supaya apa? Waktu malaikat maut melewati, dan anak-anak sulung di bangsa Mesir itu mati saudara. Waktu malaikat lihat ada darah anak domba di ambang pintu, dia akan melewati pintu itu, rumah itu. Dan itulah disebutkan oleh Paskah di zaman Perjanjian Lama saudara. Yaitu melewati saudara, Passover. Atau malaikat maut itu melewati pintu-pintu rumah orang Israel karena apa? Ada darah, ada korban yang tercurah saudara. Untuk meluputkan setiap anak-anak sulung orang Israel di Mesir pada waktu itu. Inilah yang diperingati oleh bangsa Israel, saudara. Bertahun-tahun diperingati, Tuhan suruh peringati melalui perjamuan Paskah, makan bersama di rumah, roti tidak beragi dan seterusnya, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, di Perjanjian Baru, saudara, Perjanjian Baru itu bicara mengenai Tuhan
yang berkorban sebagai anak domba bagi kita. Amin saudara. Ya Tuhan Yesus sekali saja, firman Tuhan bilang sekali untuk selamanya dia mengorbankan dirinya, darahnya tercurah untuk mati buat kita yang masih berdosa. Kitab Roma 5 ayat 8 Paulus bilang begini, oleh karena itu Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara apa? Tuhan Yesus mati buat kita pada saat kita masih berdosa saudara. Kita masih berdosa, Tuhan Yesus mau mati buat kita. Bayangkan, ini Paskah di perjanjian baru saudara. Ada satu ayat di Ibrani, ya saudara, kita bisa baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-8, ayat 8 sampai 12. Ini adalah Paskah di perjanjian baru. Saya akan bacakan dengan cepat saudara. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, saudara, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia dengan perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat 10 saudara. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku, kata Tuhan, akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, kata Tuhan. Saudara, dan mereka dikatakan ayat 11, tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, Tuhan Yesus di perjanjian baru saudara, itu mati buat kita, berkorban buat kita supaya apa saudara? Supaya apa saudara? Hukum itu saudara, bukan lagi kita berdasarkan perbuatan kita dibenarkan. Tapi karena apa? Karena hati kita saudara. Karena kasih kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi yang dilihat bukan lagi masalah perbuatan kita saudara, seperti zaman hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang begini, yang dilihat adalah hatimu. Hatimu yang dilihat sama Tuhan. Itu zaman perjanjian baru saudara. Jadi Tuhan bilang begini, kita ini dilayakkan, kita dikuduskan melalui korbannya satu kali untuk selamanya. Yang kita peringati di hari ini sebagai hari Paskah saudara. Satu kali dia mati buat kita, untuk selamanya kita dilayakkan, kita dikuduskan. Kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena korbannya, karena kasih karunia-Nya dalam hidup kita saudara. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang menjadi ayat hafalan banyak orang Kristen saudara, mengatakan begini saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan, saudara, masih tersedia sampai hari ini. Saudara, kalau kita mau bertobat hari ini, bertobatlah saudara, mumpung masih ada waktu ya, saudara ya. Karena kebenarannya adalah, sudah selesai berarti, sudah lunas dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan kita tidak bayar apa-apapun, namanya lunas saudara. Kita tidak bayar sepeser pun saudara. Bagian kita cuma apa? Yohanes 3:16 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, kita cuma perlu percaya, bayangkan, kita hanya perlu percaya saudara. Dan kita akan diselamatkan karena dosa kita sudah ditebus olehnya. Rasul Paulus bilang di Galatia saudara ya. Saudara, next bisa tampilkan ayatnya. Galatia 2 ayat 20 saudara. Paulus bilang begini, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus bilang begitu saudara. Dan hidup yang kuhidupi sekarang katanya adalah dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bilang begini saudara ya, dia mati buat aku. Ya, Yesus mati buat aku. Makanya Paulus bilang, aku akan hidup untuk dia. He died for me, I live for him saudara. Paulus bilang, kalau Tuhan sudah mati buat kita, kenapa kita tidak mau hidup buat dia saudara? Saudara, apa respon kita kalau kita tahu bahwa dosa kita sudah ditebus, saudara? Marilah kita merespon dengan kita hidup untuk Tuhan. Seperti Paulus, dia berubah 180 derajat. Dulunya dia menganiaya orang Kristen. Tapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia ketemu dengan kasih karunia Tuhan. Dia hidup untuk Tuhan, saudara. Berubah 180 derajat.
Bagaimana dengan saudara dan saya di rumah masing-masing? Adakah kita di hari Paskah ini menyadari betul bahwa Dia sudah membayar semuanya lunas buat kita? Dan apakah kita mau merespon dengan benar? Mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau? Bagaimana hidup seturut dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau? Dengan berbuat benar, saudara. Dengan berbuat baik. Bukan supaya kita selamat. Bukan, saudara. Kristen bukan seperti itu. Kita tidak berbuat baik, tidak berbuat benar supaya selamat. Kita udah selamat, saudara. Udah lunas dosa kita. Ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara, kenapa kita harus hidup benar? Kita harus hidup baik. Karena apa? Karena kita sudah ditebus atau diselamatkan. Bukan supaya ditebus atau diselamatkan, tapi karena kita sudah ditebus, makanya kita harus hidup untuk Dia. Kita harus berubah, kita harus berbuat benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu alasannya, karena Dia begitu baik, sudah melunasi semuanya buat kita. Sudah selesai yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, next. Yang kedua, saya mau berikan begini. Sudah selesai yang Tuhan maksud adalah, saudara bisa baca di Matius 27 ayat yang ke-50 sampai 51. Ini adalah peristiwa di mana saudara, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib disertai dengan tanda ini, saudara. Tandanya adalah begini. Dikatakan firman Tuhan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci atau tirai, saudara, terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, yang kedua, saudara, apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Saudara, tirai terbelah. Lanjut, slide berikutnya. Saudara, saya mau berikan begini. Tirai apa yang terbelah? Adalah tirai di mana di bait Allah di zaman dulu di tabernakel, saudara. Itu ada namanya pelataran atau halaman. Ada ruang kudus, saudara, di mana imam-imam biasa beraktivitas mempersembahkan korban. Saudara, ada meja roti di situ, saudara. Tapi ada lagi ruang maha kudus, saudara. Di ruangan yang paling kecil itu, saudara bisa lihat. Ya, yang saya lingkari kuning itu, saudara ya. Ada satu tirai di situ warna ungu yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Saudara, tahukah saudara ruang maha kudus di mana tabut perjanjian lambangkan hadirat Tuhan itu ada? Itu di zaman perjanjian lama hanya boleh, saudara, imam besar, saudara, bukan sembarang imam ya. Imam besar itu hanya boleh 1 tahun 1 kali. Pada hari raya Yom Kippur, saudara. 1 tahun 1 kali hanya boleh masuk setelah dia menguduskan dirinya. Dan waktu dia masuk ke ruang maha kudus itu yang dibatasi oleh tirai itu, saudara. Dia akan digantungi oleh lonceng seperti itu dan ditarik oleh tali, saudara. Jadi sewaktu dia masuk dan dia ruang kudus. Dan dia mati, saudara, di dalam ruang maha kudus, saudara. Mayatnya jatuh gedebuk dan dia akan ditarik, lonceng bunyi, dia akan ditarik, mayatnya keluar, saudara. Tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Tidak sembarang orang di zaman itu boleh bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, saudara. Tapi perhatikan ini, sejak zaman Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa, saudara, karena melanggar perintah Tuhan. Tapi karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Apa yang dimaksud? Tabir terbelah dua, saudara. Menyatukan, saudara, tabir yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus, saudara. Sobek dua, artinya apa? Tidak ada jarak lagi, saudara. Ruang kudus dan ruang maha kudus jadi satu, saudara. Yesus Kristus sebagai imam besar kita sudah menjadikan kita layak untuk menghadap hadirat-Nya. Amin, saudara. Ini tidak main-main, saudara. Ini kebenaran yang sangat penting buat kita. Bahwa dulunya kita ini terpisah dari Tuhan karena dosa kita. Tapi karena korban Yesus sudah selesai, Dia menyelesaikan, memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Pada zaman perjanjian baru sampai hari ini, kita semua bebas datang menghadap hadirat Tuhan, saudara. Tanpa khawatir untuk mati, tanpa khawatir untuk tidak diterima, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Next slide berikutnya. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak istimewa menjadi anak-anak Allah, saudara. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya anak-anak itu apa? Anak-anak dengan orang tuanya, dengan bapaknya tidak akan pernah ditolak, saudara. Anak-anak selalu diterima. Selalu diterima. Kalau kita anak Tuhan, saudara, Tuhan bilang kita akan selalu diterima. Kita akan selalu diterima. Luar biasa, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih. Seperti bapak dengan anak. Lebih lanjut di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal yang Yohanes bilang, Tuhan pengen semua manusia terima hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu?
Ternyata hidup yang kekal adalah begini saudara. Mereka mengenal atau intim bersekutu akrab dengan Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, keselamatan sekali lagi saya mau katakan dari mimbar ini saudara. Keselamatan bukan sekedar kita lompat dari neraka masuk ke surga. Bukan saudara. Tapi keselamatan adalah pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita. Karena itu saudara, syaratnya masuk surga itu gampang. Bukan hidup kudus saudara. Karena kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan kita. Kita dikuduskan yang betul saudara. Syarat masuk surga gampang saudara. Saudara kenal dengan pemilik surga. Amin saudara. Saudara kenal, saudara intim. Karena hidup kekal bicara kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Matius 7 ayat 23 makanya bilang begini saudara. Pada waktu itu hari terakhir akan banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukankah aku berbuat ini melayani engkau? Usir setan dan segala macam tumpang tangan untuk agar sakit sembuh. Tapi Tuhan bilang begini, yang boleh masuk kerajaan surga adalah yang mengenal Tuhan. Ayat 23 bilang begini saudara, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Ternyata yang boleh masuk surga adalah orang yang kenal, karib dengan Tuhan. Bagaimana bisa seperti itu? Sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Makanya kita boleh intim dengan Tuhan. Kita boleh bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya mau kasih satu contoh dari kisah anak yang hilang. Lanjut, next. Ya, anak sulung dengan anak bungsu, saudara. Saya tidak ada waktu baca ayatnya karena waktu, saudara. Tapi saya mau jelaskan begini. Di zaman itu, saudara, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ada anak bungsu dengan anak sulung. Kita tahu ceritanya, anak bungsu berfoya-foya, ngabisin duit orang tuanya. Kemudian dia pulang dan dia diterima oleh bapaknya dengan sukacita disembelikan anak lembu yang paling tambun, kasih jubah yang paling bagus. Tapi saya mau soroti yang namanya anak sulung, saudara. Anak sulung bilang sama bapaknya begini, Bapak, sekian lama aku di rumah sama Bapak, tapi tidak pernah disembelikan anak kambing yang paling kecil. Tapi adikku ini orang yang bejat, yang kotor, yang sudah foya-foya seperti itu, ngabisin duit. Kenapa kok diterima seperti itu? Saudara, inilah kalau saudara mau tahu hatinya Tuhan, saudara. Hatinya Tuhan, perhatikan ini, saudara. Bapak bilang begini di perumpamaan itu, saudara. Bapak bilang begini, sederhana. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, katanya. Bukankah itu cukup, kata firman, kata Tuhan, kata Bapak. Bapak bilang begini, bukan kamu itu selalu sama-sama dengan aku, apalagi yang kurang. Semua yang aku punya, engkau juga punya. Artinya apa, saudara? Artinya begini, saudara, saya tangkap hal ini, saudara. Tuhan itu lebih menghargai hubungan dengan manusia. Lebih daripada semuanya. Makanya hari ini saya mau katakan, ayo kita bertobat, ayo kita merespon begini, saudara. Hargai hubungan dengan Tuhan lebih dari semuanya. Lebih dari berkat, lebih dari harta, lebih dari semuanya yang Tuhan kasih. Bapak bilang, bukankah engkau itu selalu bersama-sama dengan aku? Apakah itu tidak cukup, kata Bapak? Saudara, saya mau bilang begini. Dia mati buat kita, dia selesaikan semuanya. Hubungan dengan Tuhan pulih, supaya apa? Karena Tuhan ini Tuhan yang sangat suka dengan hubungan dengan manusia. Dia suka memberkati kita, yes, amin saudara. Tapi yang lebih penting lagi adalah dia rindu menjalin hubungan dengan kita semua. Amin saudara. Kalau kita bisa tangkap hati Tuhan ini, saudara akan seperti Daud. Daud bilang begini, Tuhan semua boleh engkau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, Paulus bilang, yang ku kehendaki yang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahkan dia bilang begini, segala sesuatu aku anggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, itu lebih berharga daripada semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai hubungan. Makanya kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan, saudara. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan hubungan dengan sesama, saudara. Kristen bukan agama, tapi hubungan. Bagaimana respon kita terhadap karya Yesus yang dalam hal ini, saudara, memulihkan hubungan. Pulihkan hubunganmu dengan Bapa hari ini. Saya tidak tahu kita ada di posisi apa hari ini, saudara. Apa kita seperti anak bungsu yang udah jauh dari Bapa? Kembali kepada Tuhan hari ini. Saudara, Tuhan akan selalu menerima engkau apa adanya. Karena firman-Nya bilang begitu. Bapak berlari menerima anaknya yang begitu kotor, saudara. Jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Jangan seperti anak sulung, saudara. Hargai hubungan. Anak bungsu sangat tahu bahwa dia akan diterima. Dan dia kembali kepada Bapa. Tuhan juga minta, selain pulihkan hubungan dengan Tuhan, pulihkan hubungan dengan sesama manusia. Hari-hari ini, saudara diam di rumah, saudara kumpul dengan keluarga. Ayo kita pulihkan hubungan dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara.
Karena inilah yang Tuhan suka, inilah yang Tuhan mau. Saya percaya tidak ada yang kebetulan virus ini boleh merebak, wabah ini belum selesai. Karena Tuhan masih mau kasih waktu buat kita. Apa kita lebih sungguh-sungguh mencari Dia? Atau kita lebih mau memulihkan setiap hubungan-hubungan di keluarga kita, di tetangga kita mungkin saudara. Kita perlu untuk tahu karya Yesus bahwa itu semua sudah selesai. Hubungan dengan Allah kita bisa nikmati hari ini karena Dia sudah menyelesaikannya. Yang terakhir saudara saya memberikan begini, next ya. Apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus saudara? Ini yang mau saya bagikan. Ini agak sedikit berbeda saudara. Karena Yohanes 17 ayat 4, ini doa Yesus sebelum Dia disalib saudara. Dia berdoa begini, aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Next, lanjut. Tuhan Yesus juga bilang begini pada waktu itu kepada murid-muridnya di awal pelayanannya saudara. Dia bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ayat 35 bilang begini, bukan kamu bilang 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi Tuhan bilang begini, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apa yang Tuhan Yesus bilang Dia sudah selesaikan saudara, padahal Dia waktu itu belum mati. Tuhan bilang, aku telah menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara saya mau katakan, sebagian besar waktunya Tuhan Yesus di dunia, 3,5 tahun Dia habiskan bersama-sama dengan murid-muridnya saudara. Artinya apa? Tugas yang Dia selesaikan adalah Dia mencetak pemimpin, menjadikan murid untuk kemudian bisa memuridkan orang lain. Saudara, 3,5 tahun Dia habiskan pelayanannya untuk murid-murid. Dan ini berdampak sampai hari ini saudara. Kekristenan tidak akan pernah sampai hari ini saudara. Banyak pengikutnya, kalau Tuhan Yesus waktu itu tidak menyelesaikan tugasnya, waktu Dia ada di dunia, Dia menjadikan murid pemimpin-pemimpin yang baru. Dan pemimpin-pemimpin itu kemudian memuridkan orang lain sampai hari ini saudara. Hati Tuhan ada di mana? Hati Tuhan ada di jiwa-jiwa saudara. Hati Tuhan ada di murid memuridkan saudara. Satu jiwa bertobat, firman Tuhan katakan surga bersuka cita. Ada di mana hatimu hari ini saudara? Ada di mana hatimu? Saudara saya mau katakan, ayo kita belajar tahu hati Tuhan. Ngerti hati Tuhan. Karena pesannya kepada Petrus, setelah dia bangkit dari kematian, setelah hari Paskah dia ketemu dengan Petrus saudara. Simon Petrus waktu di pinggir danau, satu pesan Tuhan Yesus. Dia cuma tanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Petrus bilang apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku saudara. Hari ini pesan Paskah kepada kita semua. Tuhan Yesus sudah selesaikan tugasnya waktu pelayanan di dunia. Menjadikan murid. Tapi Dia juga berpesan kepada kita setelah Paskah kepada Simon Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Lebih lanjut lagi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga saudara. Next, sebelum Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada setiap muridnya, amanat agung, saudara. Amanat agung itu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, apa respon kita dalam hal ini? Bagian kita. Saya percaya begini, bagian Tuhan udah selesai. Udah selesai. Tinggal apa? Tinggal bagian kita, saudara. Bagian kita semua, bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan, tapi kita semua orang Kristen. Perintah terakhirnya sebelum Dia naik ke surga, saudara, adalah ini. Jadikan semua bangsa muridku. Adakah hari ini saudara dan saya sudah mewartakan Tuhan Yesus, Injilnya, keselamatannya? Kenapa firman Tuhan bilang, dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan bilang begini, mari kita wartakan Injil. Wartakan Kristus, bukan virus saudara. Hari ini saya mau katakan, wartakan Kristus, jangan wartakan virus saudara. Walaupun banyak virus bergentayangan hari ini saudara, jangan kita sebarkan berita-berita itu. Mari kita wartakan Tuhan Yesus. Karyanya di atas kayu salib sudah Dia selesaikan. Sudah selesai. Kesempatan hari ini, banyak orang yang membutuhkan pengharapan, butuh pertolongan. Mari kita saksikan, mari kita wartakan Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dan saudara, saya selesai dengan firman Tuhan. Next. Sebagai penutup saya mau katakan, bagian Tuhan sudah selesai. Dia sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, tinggal bagian kita. Adakah hari ini kita mau merespon dengan benar? Kita mau sadar bahwa kita sudah ditebus, kita mau hidup untuk Tuhan. Kita sadar bahwa hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan di atas kayu salib. Kita mau memulihkan hubungan dengan Bapa dengan sesama kita.
agar kita sadar bahwa kita masih punya tugas yang belum selesai, saudara. Yaitu apa? Mewartakan Kristus, menjadikan murid. Saudara, di hari Paskah, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk korbannya. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, bahkan dia naik ke surga. Saudara, sebentar lagi kita akan peringati hari di mana Roh Kudus tercurah. Tapi pesan Paskah hari ini adalah, dia sudah selesai lakukan semuanya. Apa kita mau menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini? Saya panggil pemain musik dan pemimpin pujian. Kita akan pujikan pujian sebab dia hidup. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin Tuhan, terima kasih. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhanku hidup. Dia hidup. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Ada hari esok. Terima kasih Tuhan, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi kita pujikan, sebab Tuhanku hidup. Dia hidup. Ada hari esok buat aku. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Biarlah musik mengalun dengan lembut. Kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari Paskah ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami 2000 tahun yang lalu Tuhan, di atas kayu salib. Engkau sudah bayar lunas semua dosa kami. Bahkan Engkau sudah memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa di surga. Dan Engkau sudah selesaikan tugas pekerjaanmu di bumi ini. Sekarang tinggal kami Tuhan. Kami masing-masing mau merespon firman-Mu. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan, karena kami sudah Engkau tebus. Kami mau Tuhan untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau, juga dengan sesama kami. Dan kami juga mau Tuhan menyelesaikan tugas bagian kami, yaitu kami mewartakan Engkau di dunia ini Tuhan. Supaya Engkau segera datang kembali yang kedua kalinya. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan. Bila kami semua mengerti, menangkap akan pesan-Mu di hari Paskah ini Tuhan. Bahwa kami Tuhan Yesus sudah Engkau tebus. Kami sudah Engkau layakkan. Kami sudah Engkau pulihkan hubungan. Kami sudah memperoleh hidup yang kekal Tuhan bersama dengan Engkau, karena kami percaya kepada-Mu. Dan kami mau melakukan bagian kami untuk kami menunaikan tugas dan pekerjaan yang sudah Engkau teladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi, berikan kami kekuatan lebih lagi hari-hari ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami semua yang kami butuhkan, karena kami percaya kalau Engkau mengutus kami, Engkau akan mengurus semua. Engkau akan memampukan kami Tuhan, karena kami butuh itu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami hanya berharap padamu, hanya Engkau yang kami andalkan. Karena Engkau hidup Tuhan, karena Engkau bangkit buat kami. Dan Engkau naik ke surga. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami akan Engkau jamin Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut. Karena Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami serahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku
jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, saya minta waktu sedikit, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya cintai. Sebelum nanti Bapak Ibu Saudara terima doa berkat, saya tadi sempat ditelepon sama satu orang yang ini kaitannya kami saksikan di waktu-waktu sulit seperti ini. Ada orang yang mau rindu untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena ingin cari ketenangan dalam hidupnya. Dan ini saya ditelepon, akhirnya saya komunikasi dengan orang ini per telepon. Jadi ada satu jemaat di tempat ini yang dalam situasi seperti ini, dia mewartakan Tuhan, mewartakan firman itu, bersaksi hidupnya. Dan orang ini rindu mau datang ke gereja. Saya ngomong, ya sementara kamu komunikasi lewat telepon seperti ini, tapi nanti berdoa pada saatnya Tuhan izinkan kau akan datang ke gereja. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dan saya kasihi, jangan berhenti untuk mewartakan Tuhan. Jangan berhenti untuk bersaksi. Justru di tengah kesulitan seperti ini, engkau bisa bersaksi kemana-mana. Karena ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang butuh ketenangan dalam hidupnya. Maka jangan pakai engkau di rumah hanya santai. Tapi bersaksilah buat orang lain. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mari jemaat yang di rumah dimanapun engkau ada, mari saja engkau bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Karena Tuhan sudah berkata, sudah selesai. Maka terima apa yang Tuhan janjikan, yaitu berkat yang Tuhan janjikan. Bahkan berkat kebangkitan, berkat Paskah, masa depan dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidupmu. Jangan takut dengan keadaan dunia ini. Jangan takut dengan virus corona. Tetapi lebih engkau takut sama Tuhan. Maka Tuhan akan melimpah engkau dengan sukacita yang luar biasa. Terima. Tangkap dengan iman berkat Paskah yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Tuhan sudah selesaikan segalanya. Tuhan tanggung sakit penyakit kita. Tuhan tanggung dosa kita. Tuhan tanggung kemiskinan kita. Tuhan tanggung kegagalan kita. Tuhan tanggung semua kesalahan kita. Dan mari kita mau berkarya buat Tuhan. Terima berkat Paskah yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus.